Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu mendengarkan dan menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang berkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan ini merupakan sharing ke-21, puji Tuhan, dari 1 sampai hari ini kita tiba di bagian ke-21 dari sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan di bagian ke-21 ini merupakan sambungan dari bagian pelajaran yang ke-20 firman-Mu pelita bagi kakiku yang kemarin. Mungkin Anda agak kaget dan mungkin mencari, loh kok putus di tengah-tengah ya? Ya, karena pada ini saya sengaja sambung karena di Instagram TV ini, saya jatahnya waktu yang ada, saudara, itu 15 menit. Jadi saya harus sambung, saudara. Oke, kalau saudara ingat, pada Selasa yang lalu, di bagian ke-20 dari firman-Mu pelita bagi kakiku, saya membacakan dari Mazmur 128, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, saya sudah menguraikan apa arti orang yang takut akan Tuhan. Tapi yang saya ingatkan lagi kepada kita semua, dikatakan berbahagialah. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Setiap orang. Jadi siapa saja saudara. Siapa? Pria, wanita, siapa saja. Pendeta sekalipun, semua kita yang merasa orang. Kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Kalau saudara ingin tahu apa arti takut akan Tuhan, dari pemahaman ini, saudara bisa dengarkan bagian 20 dari firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan kemudian di bagian terakhir, saudara, yang kemarin itu bagian ke-20, saya bercerita di situ tentang seorang bapak yang lupa diri. Ketika dia berhasil, ketika dia sukses, dia lupa segalanya. Dia lupa bahwa dia memiliki istri. Dia lupa bahwa semua berkat yang ada itu karena Tuhan. Dia lupa keluarga, saudara. Dia hidup dalam persinahan. Sehingga satu kali, apa semua yang dia punya, itu hilang. Wanita yang dia anggap mengasihi dia, ya, yang mencintai dia. Saudara mungkin masih ingat di bagian itu saya bilang kepada bapak itu, mengingatkan dia beberapa waktu lama sebelum saya pernah mengungkapkan sama dia ketika saya sering lihat istrinya menangis. Saya katakan kepada bapak itu, Pak, tidak ada cinta sejati di luar pernikahan. Sekali lagi, tidak ada cinta sejati. Hubungan pria dan wanita di luar pernikahan tidak ada yang namanya cinta sejati. Tidak ada. Hubungan pria dan wanita di luar pernikahan, itu namanya persinahan. Bukan cinta sejati. Bahkan saya bilang kepada bapak itu, tidak ada yang namanya kasih dalam hubungan pria dan wanita di luar pernikahan. Oke, kalau itu bukan istri, kalau mungkin istri saudara yang mengatakan kepada saudara, saya mencintai kamu. Itu pasti, saudara. Itu ya dan amin. Tapi kalau orang lain, wanita lain yang mengatakan itu kepada Anda, saya bang, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Saudara, saya bilang kan waktu itu, saudara mungkin masih ingat, termasuk saya bilang kepada bapak itu, tidak ada yang namanya kasih dalam hubungan pria dan wanita di luar pernikahan. Di luar pernikahan, hubungan pria dan wanita itu transaksi, bukan hubungan kasih, tapi hubungan transaksi. Itu kata-kata terakhir yang saya sampaikan di bagian ke-20 dari firman-Mu pelita bagi kakiku. Saya akan melanjutkan, saudara, apa yang terjadi dengan bapak ini. Ketika dia bangkrut, dia tidak memiliki apa-apa lagi, rumah hampir dijual, semua kendaraan habis, dan dia tinggal punya sepeda motor waktu itu. Dan ketika dia akan menjual rumahnya, saya ajak dia untuk berdoa. Dia mulai sungguh-sungguh bertobat. Dia bilang begini, Pak Nixon, Tuhan terima saya enggak? Saya bilang, Pak, siapapun yang datang kepada Tuhan, semerah apapun dosa kita, ya, semerah kain kermisi pun, kata firman Tuhan, akan diputihkan seperti salju. Tuhan cuma mau Bapak seperti anak yang hilang. Datang kepada Bapak dengan kesadaran, Pak. Dengan kesadaran, seperti anak yang hilang, dia sadar keadaannya, dia balik kepada Bapa. Ketika dia lari ke rumah bapaknya lari menyambut dia. Itu Tuhan, Pak. Dia akan lari untuk menyambut Bapak. Dia akan pulihkan Bapak, kembalikan semuanya dengan baik. Saudara, dia bertanya kepada saya waktu itu, Pak Nixon, apakah saya perlu minta maaf kepada keluarga, khususnya anak-anak? Kalau dengan istri sudah. Saya katakan kepada dia, cari waktu yang tepat, Pak. Cari waktu yang tepat untuk minta maaf kepada anak-anak. Kata maaf penting dalam membangun sebuah hubungan yang rusak.
Kalau kita salah, siapapun kita harus minta maaf. Itu gentle, Pak. Saudara, di akhirnya dia mencari waktu untuk minta maaf kepada dia. Sekali lagi minta maaf kepada istri. Dan di hadapan anak-anak, dia katakan maaf. Papa bangkrut, papa nggak punya apa-apa. Papa kehilangan semuanya karena kesalahan papa. Dan papanya ceritakan apa adanya kepada anak-anaknya. Yang mengherankan, yang mengagetkan bapak ini, ternyata anak-anaknya semua tahu. Dan mereka bilang begini sama papanya, Pak, kami tahu apa yang bapak buat. Yang hebatnya Mama tidak pernah mengeluh kepada kami. Tapi kami sebenarnya tahu. Yang kami lakukan buat Papa, kami selalu berdoa buat Papa. Saudara, kemudian istrinya memberikan firman Tuhan ketika ada pemulihan hari itu. Istrinya membacakan Mazmur 128 bagi dia. Dia cerita suasana waktu itu, Bapak itu cerita sama saya, yang paling dia tunggu, yang paling dia takuti, itu reaksi anak perempuannya. Karena dia hanya memiliki satu anak perempuan, yang lainnya laki. Dan anak ini sangat dia sayang, saudara. Oke, dia paling takut reaksi anak perempuannya. Dia tunggu reaksi anak perempuannya. Nah, ketika anak perempuannya berbicara, ya ketika kakak-kakak, dan anak perempuannya yang paling kecil, ketika kakak-kakaknya selesai berbicara, dia paling tunggu. Dia pikir, saya waktu itu Pak ingin tunggu apa yang akan dilakukan oleh anak perempuan saya. Saudara, anak perempuannya cuma bilang begini kepada papanya, Pak, saya akan bacakan Papa satu pelajaran yang Kak Nixon berikan kepada kami dalam pemuritan. Ini merupakan pelajaran yang ke-10. Tapi Kak Nixon itu sangat menekankan. Jadi anak ini baca, saudara, dari Mazmur 115. Saya sudah di beberapa episode yang lalu dari Firman-Mu Pelita bagi kaki, saudara bisa dengar. Saya sudah membahas itu, saudara. Mazmur 115 tentang siapakah yang boleh datang kepada Tuhan. Anak itu bacakan kepada papanya, saya bacakan kepada saudara. Anak itu bacakan, tekankan kepada papanya. Itu bagian pertama dari Mazmur 115. Dan dalam pemuritan, ini pelajaran yang sangat kami tekankan untuk mempersiapkan anak-anak pemuritan kami menghadapi ketika mereka ada di tengah-tengah marketplace. Anak itu bacakan ini, saudara, kepada papanya. Dia bacakan semua, tapi yang paling dia tekankan, Mazmur 115 ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Terus papanya tanya kepada anak itu, apa maksud kamu? Dia bilang begini sama papanya, Pak, saya sayang sama Papa. Saya cinta sama Papa. Tapi Pak, saya minta Pak, cukup sekali. Jangan ada yang kedua kali. Itu terpukul, Bapak ini bilang, saya terpukul dengan kata-kata anak saya itu. Jangan ada yang kedua kali, Pak. Kalau sampai ada yang kedua kali, Pak, pria yang paling saya percaya di dunia ini itu Papa. Pria yang paling saya banggakan di dunia itu Papa. Anak itu bilang sama kami, Pak Nixon, waktu itu, Bapak ini cerita. Anak itu bilang begini, saya sangat menghormati Kak Nixon, karena Kak Nixon banyak membimbing saya dan teman-teman pemuritan. Tapi pria paling saya hormati di dunia ini, itu Papa. Kalau sampai ada yang kedua kali seperti ini, Pak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Pak. Anak itu nangis. Dan anak itu membacakan kembali, bilang gini, Pak, baca selalu untuk Papa Mazmur pasal 15. Bapak itu akhirnya satu kali ketika ketemu dengan saya, dia tanya kepada saya, Pak Nixon, kenapa anak saya sangat menekankan itu ayat yang kedua? Dia yang berlaku tidak bercela. Saya bercanda kepada Bapak itu. Saya bilang, mungkin kalau saya terjemahkan dalam bahasa sastra, Pak, maksud dari anak Bapak, ya oke. Kalau mungkin Bapak melakukan yang pertama, itu perbuatan tercela. Kalau sampai Bapak lakukan yang kedua, Bapak bukan cuma tercela, tapi akan terbelah. Dia kaget. Pak Nixon kok bisa bilang kayak gitu? Ya mungkin kira-kira itu maksud Bapak, anak Bapak. Saya kenal dengan baik dia. Saya bilang, Pak, anak Bapak itu anak yang lurus, Pak. Dia pintar, dia cantik, dia sangat luar biasa. Dia punya semangat toleransi. Dia punya semangat berbagi. Tapi Pak, dia enggak pernah mau berkompromi. Dia bertoleransi, tapi kompromi enggak. Saya salah satu murid yang saya bangga, Pak, di pemuritan kami di angkatan dia itu dia. Saudara, kemudian Bapak itu akhirnya setiap hari dia baca firman. Makanya seperti Mazmur 128 itu benar lanjutan dari yang kita baca tadi, Saudara.
Mazmur pasal 128 ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bagaimana saudara tahu jalannya Tuhan? Saya bilang, Pak, bagaimana Bapak tahu jalannya Tuhan? Dengan Bapak baca firman Tuhan. Karena firman ini adalah firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya bilang, baca firman Tuhan. Akhirnya Bapak ini berkomitmen baca firman Tuhan, saudara. Tapi, 1 minggu sekali, saudara. Walau dia baca 1 hari 3 pasal, karena saya bilang, kalau Bapak baca 3 pasal dalam 1 hari, 1 tahun akan tamat. Nah, dalam 1 minggu, 1 hari dia baca 3 pasal, dalam setiap 1 minggu, dia akan bacakan kembali Mazmur 15 dan Mazmur 128. Itu merupakan pasal pemberian dari anak dan istrinya. Dia selalu baca. Dan saudara yang diberkati Tuhan, saya ingatkan kepada Bapak itu, Pak, firman itu dikatakan firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman itu yang dimasukkan pelita, ya, Bapak ketika berjalan di tengah-tengah dunia ini, godaan tidak akan berkurang. Sekalipun Bapak sudah banyak berdoa, godaan tidak akan berkurang. Masalah tidak akan berkurang, selalu akan ada. Tapi firman itu akan jadi pelita. Dia akan menunjukkan terang. Dia akan menunjukkan jalan bagi Bapak. Tapi dia hanya akan menunjukkan. Yang menjalani itu Bapak. Kadang-kadang kita berpikir firman Tuhan ini seperti sesuatu yang simsalabim. Oh bukan. Firman itu pelita. Dia akan menunjukkan. Jadi bagaimana Pak? Jadi begini, tiba-tiba ada ide, ada hikmat, ada teguran. Roh Kudus mengingatkan. Itu yang namanya pelita. Firman Tuhan yang pernah Bapak baca akan mengingatkan kembali. Nah itu pilihan. Bapak mau jalan di jalan yang telah diterangi atau Bapak tidak mau jalan. Itu pilihan. Jadi firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia akan menunjukkan jalan. Dia akan memberikan hikmat. Bahkan di tengah-tengah corona seperti ini. Tapi oke, saya kembali ke Bapak ini, saudara. Dia baca firman. Dia turut dengan firman. 1 hari dia baca 3 pasal firman Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara. Dia mulai dikembalikan apa yang dia miliki. Memang beberapa teman menghindari dia karena dia telah bangkrut. Dia membangun kembali bisnis yang sama dari bisnis yang hilang dari tangannya. Dia kembali membangun itu. Karena cuma itu yang dia bisa. Dia bilang sama saya. Dia doakan bersama istri, oke, dia bangun lagi. Walaupun sebagian besar orang yang pernah berhubungan bisnis dengan dia nggak percaya dengan dia. Tapi Tuhan mengirimkan beberapa orang baru dan ada juga orang lama untuk berbisnis dengan dia. Saudara-saudara kandungnya, saudara mulai bantu Bapak ini lagi. Bahkan saudara-saudara kandung istrinya bantu dia, memberikan modal kepada dia. Dan saya lihat, saudara, kebanyakan orang pengusaha yang pernah sukses atau profesional yang pernah sukses dan akhirnya dia pernah gagal menghadapi kegagalan untuk bangkit lagi biasanya lebih mudah, saudara. Ada orang memang hancur nggak mau bangkit lagi, itu salahnya sendiri. Tapi biasanya orang profesional, orang yang pernah hebat, kalau dia mau bangkit lagi, kebanyakan lebih mudah. Walaupun butuh waktu cukup lama, bertahun-tahun, saudara, untuk Bapak itu membangun bisnisnya. Tapi Tuhan menerangi. Dia bilang sering sekali dapat hikmat yang tiba-tiba. Yang dulu dia sering stres dan mengandalkan kekuatan. Dia dapat hikmat. Dan kadang-kadang keputusannya itu, saudara, ada beberapa hal itu bertentangan dengan pelajaran bisnis atau pengalamannya dia. Tapi dia bilang, istri saya selalu bilang, kalau kamu dengar suara Tuhan dan kamu dengar suara hati atau penasehat teman kamu, selalu pilih suara Tuhan. Itu yang Pak Nixon selalu bilang kan kepada kita. Tapi saya selalu bilang, bukan saya. Itu firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Dan firman Tuhan, saudara, itu jelas. Ya dan amin. Bisnisnya kembali. Dan dia berhasil, saudara. Dia sukses, bahkan dia bisa membangun bisnisnya 3 kali lipat dari apa yang dia miliki dulu. Dan dia mengatakan kepada saya, cukup Pastor, apa yang sudah saya bangun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sangat menyayangi istrinya dan dia bilang kepada saya dan istrinya juga. Pak Nixon dalam beberapa khotbah, Pak Nixon selalu mengatakan, masa indah itu masa ketika Anda menikah, bulan madu. Ya, di masa muda kita menikah, menikmati pernikahan awal-awal. Semua orang bilang, wah bulan madu itu indah. Makanya dikatakan bulan madu, ya kan? Bukan bulan Januari sekalipun Anda mungkin menikah bulan Januari, tapi bulan madu. Tapi kalau madunya sudah habis, tinggal bulannya, kadang-kadang itu yang bikin orang pusing. Tapi saudara tahu mereka bilang begini, kami beberapa kali dengar kesaksian Pak Nixon, pasangan-pasangan juga yang pernah hancur. Tapi Pak Nixon pernah bilang begini, kalau orang yang dipulihkan, masa pernikahan dipulihkan, itu sama dengan indah. Sama indahnya dengan bulan madu. Bahkan